Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi di channel AG Belajar. Hari ini di video ini kita akan merangkum materi di subtema 2 seluruhnya ya. Jadi pada pembelajaran 1, gangguan pernapasan pada manusia, ada penyebab gangguan pernapasan sama penyakit yang ditimbulkan. Ada 3, yaitu penyebabnya dari bibit penyakit, pencemaran udara, dan kelainan fisik. Yang dari bibit penyakit contohnya adalah penyakit flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, pneumonia. Penyebab yang kedua adalah dari pencemaran udara, penyakit yang ditimbulkan asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyebab yang ketiga adalah dari fisiknya, yaitu kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Masih di pembelajaran 1, kita ke muatan bahasa Indonesia, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Nah, kita kalau ingin mengumpulkan informasi, kita harus mempelajari juga kata tanya beserta informasi yang ingin kita ketahui. Kata tanya ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kata tanya apa, maka informasi yang kita dapat adalah penjelasan mengenai sesuatu hal atau benda. Kata tanya di mana akan memberikan informasi kita penyebutan atau penjelasan suatu tempat atau lokasi. Kata tanya kapan, kita akan mendapatkan informasi berupa penyebutan atau penjelasan waktu. Kata tanya siapa, kita akan mendapatkan informasi penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa, kita akan mendapatkan informasi penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kata tanya bagaimana, kita akan mendapatkan informasi, keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh, dan juga tentang keadaan. Kemudian kata tanya berapa, kita akan mendapatkan informasi berupa jumlah atau banyak benda. Selanjutnya pada pembelajaran 2 akan mempelajari penyakit pada organ pernapasan. Pertama, asma. Asma merupakan penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya dada sesak, batuk, napas terasa berat. Pengobatan yang dilakukan dengan pemberian inhaler. Kemudian flu. Gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Bronkitis. Infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya tonsilitis, peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Nah, ini kalau anak-anak ya jajan di sekolah itu usahakan makanannya jangan yang pedas-pedas, lalu makanannya yang bersih, yang sehat. Minumannya juga begitu ya. Selanjutnya pneumonia, peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejalanya batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Pada muatan SBDP kesenian, kita belajar properti dalam tari atau properti tari, yang merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Fungsinya menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton.
Yang kedua, sebagai pelengkap busana tari. Ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Dan yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contoh properti tari dalam bentuk senjata, contohnya pedang, tombak, keris, rencong, serta busur dan anak panah. Contoh lainnya, topeng, piring, topi, tongkat, lilin, payung, gitu ya. Jadi aksesoris, ya, aksesorisnya tari atau peralatan tari, itulah properti tari. Lanjut pada pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia, yaitu menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Peta pikiran itu peta konsep, ya. Pada muatan PPKN kita mempelajari perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Contohnya adalah hak itu contoh memperoleh udara yang bersih. Nah, wajibannya kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Tanggung jawabnya kita melakukan kerja bakti. Contoh kedua, haknya mendapatkan nilai yang bagus. Maka kewajiban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawabnya melaksanakan piket kelas. Pada muatan IPS, jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan dan kelompok. Yang pertama, usaha perorangan. Pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi ini yang usaha adalah satu orang. Contoh toko, bengkel, warung kecil, ya. Kemudian usaha kelompok. Nah, usaha kelompok ini contohnya firma. Firma itu didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Resiko kerugiannya ditanggung bersama. Selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau CV. Memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif yang bertanggung jawab dalam pemberian modal. Contoh CV Rian Motor, CV Kayu Jatiluhur. Selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapat laba dari perusahaan. Contoh PT Pembangunan Jaya. Kemudian ada juga badan usaha milik negara atau biasa disingkat BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contoh Perum Peruri dan PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi itu adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi adalah koperasi unit desa atau biasa disingkat KUD. Selanjutnya pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Ini cerpen, ya. Langkah-langkahnya untuk menggali informasi dalam cerpen adalah: pertama, baca dengan seksama. Kemudian buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kemudian carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Kemudian merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Selanjutnya pada muatan PPKN, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contohnya adalah kerja bakti. Nah, kamu itu berkewajiban membersihkan lingkungan. Tanggung jawabmu adalah membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Nah, setelah kamu melakukan itu, maka kamu akan mendapatkan hak kamu, yaitu apa? Merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit.
Contoh lagi, musyawarah pembagian jadwal siskambling. Nah, kewajiban mengikuti tata tertib musyawarah, tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Haknya mengajukan pendapat. Pada muatan IPS, kita mempelajari pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera, di mana kesejahteraan masyarakat itu merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Pada pembelajaran 5, penyakit pada organ pernapasan, kita membahas emfisema, yaitu kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya sesak napas yang hebat. Penyebabnya polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Pengobatan meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Kanker paru-paru, pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Penyebab zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok, pengobatan, kemoterapi, dan radioterapi. Tuberkulosis, penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus. Gejalanya panas, terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebab bakteri tuberkulosis. Pengobatan minum obat sesuai resep dokter. Pada muatan SBDP kita menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami penonton. Pembelajaran 6, muatan PPKN, nilai penting dalam musyawarah. Dalam musyawarah kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai penting dalam musyawarah yaitu kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak dan berjiwa besar, lapang dada menerima hasil musyawarah, dan tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Selanjutnya pada muatan bahasa Indonesia menjelaskan informasi berdasarkan teks. Ingat kembali cara mendapatkan informasi dari teks, yaitu baca dengan seksama, buat pertanyaan, kemudian menuliskan dalam bentuk tabel atau rangkuman atau peta konsep juga boleh. Nah, pertanyaannya dengan kata apa saja? Bisa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pada muatan SBDP ada unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari, yaitu gerak tari, properti, musik pengiring, kostum, dan tata panggung. Nah, itu semua materi yang kita pelajari pada tema 2 subtema 2 ini. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.